Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, waktu yang singkat ini insyaallah kita akan manfaatkan. Ibu hari-hari ini Asyura ya? Oke, Asyura di hari Asyura ya. Jadi hari ini banyak sedekah Bu ya. Semoga hari ini berniat umroh juga dengan ibu-ibu ustazah kita yang tadi presentasi insyaallah ya. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah hari ini ibu jadi puasa Asyuranya hari ini? Oke, baik. Ibu-ibu karena sudah banyak kita dapat ilmu tentang Asyura ini, maka hari ini tausiah singkat kita ini kita akan membahas tentang siapa saja orang yang lebih dahulu masuk neraka. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya kan. Karena puasa Asyura udah sering kita bahas ya. Nah, jadi ibu-ibu tidak akan menyangka loh bahwa dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, 3 orang ini akan masuk neraka duluan dibanding orang lainnya. Ya na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Kita mulai? Oke. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang pertama, bisa jadi masuk neraka orang yang duluan pertama adalah orang yang mati dalam keadaan syahid. Loh kok kayak gitu ustazah gitu ya. Dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini dijelaskan bahwa nanti pada akhir zaman akan ada orang-orang yang mati syahid yang ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kepadanya akan ditampakkan surga-surga tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dari air yang sangat luar biasa bagus. Dia merasa dirinya akan masuk surga. Maka kemudian apa kata Allah? Tidak, engkau mati syahid, tapi engkau bukan bagian dari orang yang berhak masuk ke dalam surga. Engkau masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena mati syahidmu bukan lillahi ta'ala. Sekarang saya bertanya, apakah orang-orang yang berperang di jalan Allah itu niatnya adalah karena Allah Azza wa Jalla? Belum tentu. Itu adalah sebab keluarnya hadis arba'in nomor 1, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung pada niatnya. Walikulli imri'im minhum ma nawa, dan orang itu hanya akan dapat apa yang dia niatkan saja. Apa sebab turun hadis nomor 1 itu? Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung pada niatnya. Kenapa? Karena sebab turunnya adalah pada masa Rasulullah ketika orang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Banyak yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah itu hijrahnya bukan karena Allah,
ada yang hijrahnya karena harta, ada yang hijrahnya karena wanita, ada yang hijrahnya karena Allah Azza wa Jalla. Artinya orang-orang yang berperang di jalan Allah, tapi kalau niatnya tidak lurus karena Allah, maka bisa jadi bukan surga tempatnya. Ingin dipandang gagah, ingin dipandang bagak, ingin dipandang hebat, maka tempatnya adalah di neraka. Orang yang jelas berperang di jalan Allah belum tentu masuk surga, apalagi kita. Betul? Nah, makanya niat ini penting. Makanya niat ini penting. Udah jelas dia berperang di jalan Allah, pada akhirnya masuk neraka. Kenapa? Karena berperangnya bukan karena Allah. Maka niat ini penting. Maka sering sekali saya bilang sama ibu-ibu semua, luruskan niat, luruskan niat. Hadir pengajian ini bukan sekedar ingin menuntut ilmu, tapi lillahi ta'ala. Bengkok niatnya sedikit, maka tidak berhasil dia. Karena niat itu pondasi utamanya. Kalau niatnya enggak duduk, maka dia tidak akan dikerjakan dengan baik. Makanya sering saya bilang, luruskan niat, luruskan niat. Banyak datang ke masjid, itu cuman karena ingin menuntut ilmu saja. Ujung-ujungnya enggak ngerti ceramah ustadznya. Lain ujung, lain pangkal. Kalau itu ustadznya enggak mau saya datang. Tak lurus niat. Ada yang datang na'udzubillah ke masjid cuman karena arisan. Arisan dia datang, udah terkocok arisan, tak datang dia lagi. Ada yang datang ke masjid na'udzubillah niatnya untuk apa? Karena ndak enak sama bu ketua. Makanya saya datang. Pergi ketua keluar kota, tak datang dia lagi. Ada yang niatnya datang ke masjid karena ada kawan. Tak datang kawannya, tak datang dia satu kelompok. Oh iya, jangan semangat kali ianya, ketahuan. Tak datang kawannya, tak datang dia. Ada yang datang pengajian itu kalau cuman ada tempat nebeng saja. Ada yang motornya ada, pergi dia. Kalau tidak ada, dia tidak pergi. Padahal jalan cuman dekat. Ini hati-hati nih. Lebih parah lagi, ada yang datang ke pengajian itu karena nengok ustadznya aja. Kalau ustadznya mantap, datang dia. Kalau tidak, datang dia. Ini hati-hati nih. Tak boleh. Maka orang yang lurus niat, kalau mau pengajian ini menjadi sebuah syurga bagi kita, orang yang berperang saja di jalan Allah tak lurus niatnya masuk neraka. Apalagi cuma majelis taklim, paham ya? Maka luruskan niat. Kalau kita ibadah karena Allah, capek enggak capek, enak enggak enak, suka enggak suka, kita tetap datang. Kenapa? Ini perintah Allah. Payah kali kajian tafsirnya, pening kepala saya nya, terkantuk mendengarkan ustadznya. Datang aja lah. Karena niatnya karena Allah. Orang kalau niatnya karena Allah, ibu tak akan pernah nengok dia capek. Karena dia punya prinsip. Ya Allah, kalau tidak karena engkau takkan ku kerjakan ini. Karena engkau lah makanya ku kerjakan. Makanya ibu kalau ada nengok orang tak capek-capek, sementara fisik sama-sama makan nasi, sama-sama bernafas pakai oksigen, tapi tak capek-capek bentuk dia itu. Nah, bisa jadi niatnya duduk, dia ibadah lillahi ta'ala. Makanya kenapa Rasulullah itu kalau sholat sampai bengkak kakinya, padahal sama-sama makan kurma dengan sahabat yang lainnya, karena dia melakukan lillahi ta'ala. Orang yang lillahi ta'ala, maka ketika dia capek, dia tetap mengerjakan. Dia akan ngomong, ya Allah, kalau tidak karena engkau takkan ku kerjakan ini, karena engkaulah aku masih mau kerjakan. Wah, itu baru mantap. Mati syahid aja belum tentu masuk surga, apalagi kita nih. Maka niat itu penting. Selama ini sering kita dengar ceramah, luruskan niat, luruskan niat, luruskan niat. Karena kalau enggak duduk dia, enggak dikerjakan. Kan sering saya bilang sama ibu-ibu, kenapa datang pengajian? Udah tua ustazah, enggak tahu apa yang mau kukerjakan lagi. Daripada ngango-ngango di rumah, encak aku mau saji lah. Ujung-ujungnya nanti pas masak lontong tak datang dia ke masjid. Kenapa tak datang? Lagi masak lontong, tak ngango doh. Kenapa datang pengajian? Karena cucu saya udah besar-besar semuanya. Sendiri saya di rumah, makanya saya pengajian. Datang cucu, tak datang dia ke masjid. Kenapa? Ada cucu datang. Nah, ini penting. Orang yang nuntut, orang yang meninggal perang belum tentu masuk surga. Oke? Yang kedua, ada orang-orang yang duluan masuk neraka. Tadi orang yang mati syahid niat bukan karena Allah. Yang kedua, duluan masuk neraka.
dan tentu ini diketakuti oleh semua orang-orang yang berilmu, makanya jarang mereka sampaikan, yaitu orang yang berilmu itu duluan masuk neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, apa orang-orang yang punya ilmu banyak tapi duluan dia masuk neraka? Siapa mereka? Bukankah ada dalil fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib? Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan beribadah tanpa ilmu bagaikan bulan di atas bintang-bintang. Bukankah kita tahu sebuah dalil? Hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Bukankah kita tahu ada dalil yarfa'illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajah. Orang yang berilmu kayak kita ini diangkat derajatnya satu derajat. Tapi kenapa orang yang berilmu itu termasuk salah satu orang yang bisa masuk neraka nomor 1 menurut Abu Hurairah? Kok tegang betul ya? Malas aku takut ya, takut ya. Orang yang berilmu masuk neraka nomor 1. Siapa mereka? Yang pertama, jelas dalam dalil dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura makatan indallahi an taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian cakap apa yang tak kalian lakukan. Allah benci dengan orang cakap tapi tak melakukan. Kalau gitu saya tidak mau ceramah jadi ustazah kalau kayak gitu. Banyak teman-teman saya karena dalil ini nggak mau berdakwah. Karena dalil ini nggak mau dia mengingatkan orang. Aku aja belum baik lagi. Kayak mana aku mau mengingatkan orang? Sehingga banyak para dokter, profesor nggak mau dia ceramah. Nggak mau, padahal ilmu agamanya bagus. Dia takut dengan hadis ini. Benci Allah dengan orang yang menuntut tapi tak mengajarkan. Tapi tafsirnya nggak gitu juga. Karena antara menuntut, mengamalkan, mengajarkan itu seiring sejalan. Nggak bisa satu-satu. Paham ya? Ngamalkan dulu, baru diajarkan. Keburu meninggal nanti. Ya kan? Jadi menuntut, mengamalkan, mengajarkan itu seiring sejalan. Tapi Allah itu tidak suka ngelihat orang yang ngomong tapi nggak ngamalkan. Jangan ghibah, dia ghibah juga. Jangan menghibah, dia ghibah juga. Entah ghibah dalam ceramah-ceramahnya, entah ghibah dalam video-video online-nya, entah ghibah dalam ceramah-ceramah offline-nya, entah dia ghibah saat menegur jamaahnya. Ada jamaahnya tidur, bu jangan tidur, itu ghibah, betul? Iya enggak? Sekarang saya tanya, ada orang yang bercerita, dia tidur saat ustadz ceramah, lalu ustadznya tunjuk, bu jangan tidur bu, malas ibu nih, itu ghibah enggak? Ghibah enggak? Ndeh, cemana ini? Ghibah enggak? Atau ada yang cerita, bu di belakang bu, cerita aja ibu nih, itu enggak boleh. Negur orang tuh enggak boleh depan umum. Itu membuka aibnya. Paham ya? Jadi orang-orang yang berilmu itu duluan dia bisa masuk neraka, Bu. Yaitu orang-orang yang dengan ilmunya, pertama dia tidak mengamalkan ilmunya. Jangan ghibah, dia pula ahli ghibah. Kadang-kadang di mimbar dakwah pula dia berghibah. Nauzubillah. Ya kan? Jangan katanya memfitnah. Dia pula yang memfitnah. Mengingatkan orang itu bil hikmah wal mau'izah, dengan kata-kata yang baik. Dia sakiti jemaahnya. Dia menyampaikan dengan cara menyakiti hati orang lain. Bu, menyampaikan kebaikan tidak boleh menyakiti. Mengingatkan tak boleh menyakiti. Kita ingatkan orang dengan menyakiti tetap dosa. Dia berubah, kita dosa karena kita menyakiti. Biar ibu-ibu punya ilmu. Suami ibu nggak pengajian. Ibu mengingatkan suami ibu untuk sholat. Jangan menyakiti. Tak boleh. Mengingatkan tak boleh menyakiti. Karena orang itu suka dengan dihargai. Ibu, katakan ibu berilmu, kita berilmu rajin pengajian. Ada tetangga salah, langsung kita sakiti dia. Woi, Rasul pernah bersabda, muka-muka kau ini di neraka ini macamnya. Tidak boleh. Jadi hati-hati. Kabura maqtan indallahi an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Entah ada dia yang mengingatkan dengan menyakiti. Jadi artinya ibu boleh anak tak sholat, ibu boleh suami tak sholat, tak boleh mengingatkan dengan menyakitinya. Orang yang berilmu
kalau tak mengamalkan masuk neraka. Dan yang paling penting adalah kenapa orang berilmu adalah orang yang paling pertama masuk neraka. Yang kedua adalah dia menuntut ilmu, mengajarkan karena ingin dianggap pintar, ingin dianggap mantap, ingin dianggap ahli ibadah, ingin dianggap ahli ilmu, ingin dianggap ingin dianggap sebagai orang yang pinter gitu ya. Makanya bagi ibu-ibu yang punya banyak ilmu di sini, atau misalnya saya yang mengajarkan banyak hal kepada orang lain, kalau dipuji, oh ustazah nih pintar yang, ibu nih pintar ya, ibu nih lama-lama makin oke aja ya, maka pertahankan diri kita dengan ngomong Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Biar kita tak terjebak kepada ria karena ilmu kita. Oke? Dia yang mantap itu Bu, kita ini takut dengan Allah. Ya kan, kita punya ilmu, nggak boleh ghibah misalnya. Pas ada orang ghibah, kita takut. Ada jemaah saya bilang kayak gini, Ustazah, iya, saya takut dengan ghibah sejak hijrah. Apa ciri-ciri ibu takut? Saya jemur pakaian depan rumah, keluar tetangga saya, lari saya ke dalam katanya. Keluar tetangga saya, lari saya ke dalam. Kenapa ibu kayak gitu? Ya saya kayak gitu Zah. Kenapa coba? Saya takut ghibah. Itu masih ada tuh perasaan takut. Jadi orang kayak gini nih, walaupun ilmunya dikit nih, tapi dia mengamalkan nih, masuk surga nih. Paham nih? Dibanding orang yang punya ilmu banyak nih, tapi dia tak mengamalkan, bisa jadi masuk neraka. Makanya sering saya bilang sama jemaah, al-ilmu lil amal, ilmu itu untuk diamalkan. Di akhirat nanti bukan dihitung seberapa banyak ilmu kita, bukan seberapa panjang gelar kita. Di akhirat nanti ditanya seberapa banyak amal kita. Jadi bukan ilmu ibu yang ditanya waktu ibu meninggal nanti. Cemana ilmumu? Sampai di mana kau baca? Kitab mana yang kau baca? Tidak. Tapi seberapa banyak kita mengamalkan yang kita punya. Bentar ya, saya lupa silent. Ya, seberapa banyak kita mengamalkan apa yang kita baca. Makanya untuk ibu-ibu yang usia sudah 50-an, 60-an, saya pesan tuntutlah ilmu yang langsung bisa diamalkan. Jangan habiskan energi untuk menuntut ilmu yang ibu tidak bisa mengamalkan. Contoh, Ustazah, apa beda Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah dengan Thariqat Qadiriyah aja? Ustazah, apa beda talaqi dengan tajalli? Itu nggak usah ibu. Ya, tuntut ilmu cara sholat, cara ibadah yang benar, cara sujud sahwi yang benar, ya keutamaan baca Quran, cara puasa sunnah yang benar. Jangan tuntut ilmu yang tidak ada menghabiskan energi. Kenapa Ustazah daging kuda itu halal padahal dia alat transportasi? Kenapa Ustazah kencing bayi laki-laki itu tak najis, kencing bayi perempuan najis? Pening kepala nanti. Bukan makanan kita, bukan makanan ibu. Sekarang tuntutlah kita ilmu yang langsung bisa kita amalkan. Paham ya? Nah itu, habiskan energi untuk itu. Karena usia tak lama lagi kita ini. Kayaknya. Ya, kenapa orang berilmu itu banyak masuk neraka? Ya, duluan satu, dia tak mengamalkan. Jangan ghibah, dia ghibah ya. Jangan nyakitin orang. Dia mengingatkan orang tapi menyakiti juga. Ya, jangan melawan-lawan sama suami. Di luar dia baik, di dalam dia antuk-antuk aja suaminya. Ya kan? Atau misalnya ada seorang yang kerja di luar, dia ahli ilmu, ahli agama, entah dia motivator, entah dia ustadz, di luar ramah kali, di dalam istrinya dimarah-marahinya aja. Ya kan, dia tidak mengamalkannya. Nauzubillah. Jadi kita ini apa yang di dalam itu yang di luar. Apa yang ada di dalam itu di luar. Banyak saya dapat pengaduan, Ustazah, suami saya di rumah disuruh mindahkan galon aja enggak mau dia. Di luar dia baik. Truk pun dipindahkannya saja. Ini kan repot ini gitu ya. Kita siapa, kita di dalam, itu kita di luar. Selagi tidak melanggar syariat, jadilah apa adanya. Nah, oke. Nauzubillah. Yang pertama, orang mati syahid niat tidak karena Allah, masuk neraka duluan. Yang kedua, orang yang berilmu yang tidak mengamalkan dan kemudian ingin dipandang pintar saja, dia masuk neraka duluan. Nauzubillah. Yang ketiga,
Waktu 10 menit lagi. Yang ketiga, na'udzubillah. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah adalah orang yang masuk neraka duluan. Adalah orang yang paling banyak sedekahnya. Ndema, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah. Orang yang banyak sedekahnya. Di akhirat nanti, dia akan disampaikan. Dia akan ditengokkan bentuk surga. Orang yang banyak sedekah ini akan ditengokkan bentuk surga. Ditengokkan bentuk surga. Wah, bisakah kau menikmati ini? Kata Allah. Ya, bisa ya Allah. Karena sedekahku aku masuk surga. Kata Allah, bukan di sini tempatmu. Tempatmu di mana? Di neraka. Kenapa ya Allah? Karena dia ibadah karena dia sedekah dengan ria. Kan saya sering sampaikan dalil, qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min shadaqatin yasba'uha adha. Nggak usah sedekah, Bu. Maaf ya Pak, saya belum bisa sedekah. Maaf ya Bu, belum bisa berbagi. Maaf ya Bu, walaupun ini hari Asyura saya belum bisa lagi berbagi. Saya cukup-cukupan. Maaf ya Pak, Bu. Lebih baik daripada sedekah tapi menyebut-nyebutnya. Yang lebih parah itu dalam pertemanan. Misalnya, Ibu, saya baik dengan ibu, baik. Apa yang ibu minta saya kasih. Ibu soulmate saya, bestie saya, teman saya, sehidup semati. Saya kasih apa yang ibu mau, saya kasih. Satu ketika saya butuh bantuan ibu. Terus ibu nggak balas, nggak ibu bantu saya. Apa yang saya lakukan? Saya ceritakan kemana-mana. Tengoklah ibu tuh. Saya apapun yang dia minta saya kasih. Sekarang saya minta bantuan, minta antarkan ke pasar, kaget, tak mau dia. Tapi apa ibu itu mah. Seketika itu juga hilang pahalanya. Makanya ada dalil, kalau kita berbuat baik, jangan berharap kebaikan kita itu dibalas oleh orang yang kita berbuat baik kepadanya. Karena sangat jarang itu terjadi. Kenapa sangat jarang? Pertama, faktanya manusia. Yang kedua, Allah itu ingin melihat kita. Kira-kira kalau saya berbuat baik dengan ibu, saya berharap balasan ibu atau balasan Allah? Kalau saya berharap balasan ibu, Allah akan cemburu. Paham nih? Dan repotnya kalau saya ngarap balasan ibu, maka saya tidak mendapatkan apa-apa. Saya kalau mau milih, lebih baik lagi yang balas kebaikan saya itu Allah daripada orang itu. Kalau manusia apalah cuman balasannya segimanalah mampunya dia. Maka percayalah, Allah yang membalas itu jauh lebih spektakuler dibanding manusia membalas. Jadi jangan sekalipun sebut kebaikan kita. Kalau hati kita masih belum lagi stabil. Tapi kalau menyebutkan kebaikan dengan cara memotivasi, itu boleh. Boleh. Itu bahkan harus fastabiqul khairat. Misalnya nih, ada sumbang-sumbangan acara hati di masjid. Ayo ibu-ibu, siapa yang mau nyumbang semen? Saya 2 sak. Datang ibu sudut. Saya 10 sak. Saya 20 sak. Saya sasa aja misalnya gitu kan. Itu bagus, itu fastabiqul khairat. Karena banyak para sahabat yang menyebut-nyebutkan kebaikannya tujuan dicontohkan oleh orang lain. Atau misalnya ibu-ibu bekerja, ya, kemudian pekerjaan ibu membutuhkan orang banyak. Lalu ibu sebutkan kebaikan ibu sehingga orang banyak mau bekerja dengan ibu. Itu boleh memotivasi orang lain. Tapi kalau hati kita ini kita tengok, hanya orang beriman yang bisa melakukan itu. Kalau kira-kira ria, lebih bagus jangan lagi lakukan. Sama seperti kemarin saya cerita waktu kurban. Banyak orang berkurban nasi foto aja. Bau, sini bau, foto bau. Foto before, ya kan? Pas dipotong kerbau tuh terbelalak matanya, foto lagi. After, buat status di bawah. Masya Allah, tabarakallah. Tahun ini saya bisa berkurban. Syalalala gitu. Kalau niatnya memotivasi bagus. Tapi kalau niatnya ria, ini repot kita. Bagikan debu yang berterbangan. Hilang. Ponakan kita biayai hidupnya. Kita buatkan dia usaha. Ini pura-puranya nih. Kita buatkan dia usaha.
jualan cappuccino float atau jualan apalah, akhirnya sukses dia jadi saudagar grosiran cappuccino float misalnya, itu pura-pura. Lalu kemudian sukses dia. Kita kan punya anak nih, dia kan ponakan kita, yang buatin usaha kemarin kita, sukses dia. Rupanya anak kita ini butuh bantuan dia. Kita telepon lah dia, saudagar cappuccino float, ini anak kamu, sepupu kamu butuh bantuan, kau bantulah dia. Apa katanya? Maaf ente, tidak bisa saya bantu ente, saya sibuk. Oh, langsung merinding kita. Terceritakan kita sama jemaah Baitur Rahman, kan? Itu ponakanku tuh, usahanya dulu aku yang bantu. Sekarang anakku cuma minta bantu ini, tak kemana-mana hidungnya. Hilang pahalanya detik itu juga. Jadi hati-hati, na'udzubillah. Boleh menyebutkan kebaikan untuk memotivasi. Tapi hanya kita yang tahu hati kita. Jangan pula setelah pengajian ini kita ngukur-ngukur orang. Ada orang yang bersedekah di TikTok, kita bilang, ini ria nih, kayak Ustaz Janela bilang nih. Jangan gitu pula, itu bukan untuk orang, untuk kita. Tidak setiap orang yang bersedekah punya rumah makan gratis lalu dia umumkan, bukan berarti dia ria. Jangan kita menghakimi orang, Allah yang menghakimi. Innallah ahkamul hakimin, Allah hakim yang paling adil. Jadi tidak boleh kita dengan ilmu ini kita tengok, itu ria kayak ceramah ustazah kemarin. Jangan kayak gitu ya kan. Maksud saya menyampaikan ini adalah koreksi ke dalam. Ya, jangan kita menjadi obesitas rohani. Setiap dapat ilmu kita tunjuk orang. Setiap dapat ilmu kita tunjuk orang. Dapat ilmu tunjuk diri kita. Nah, kita ingin selamat di tahun baru Hijriah ini, insyaallah. Amin. Selamatkan diri kita. Luruskan niat kita. Jihad fisabilillah. Kalau tadi Imam Abu Hurairah menyatakan orang yang mati di jalan Allah belum tentu masuk surga karena niatnya enggak lurus. Kita ingin mati juga syahid di jalan Allah. Mati dalam keadaan berwudu, majelis taklim, saat ibadah, kita luruskanlah niat itu. Biar kita termasuk orang yang mati dalam keadaan syahid dan masuk surga. Nomor 2, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Atau dengan ilmunya cuman ingin dianggap pinter, ingin dianggap banyak pengikut dan seterusnya. Nauzubillah. Jadi tidak boleh. Ya, jadi kalau kita punya ilmu, kita sampaikan. Kalau kita minta sama anak kita jangan ghibah, kita jangan ghibah. Kita minta sama anak kita sholat, kita sholat. Kita minta sama tetangga kita puasa. Gitulah. Ya, jadi jangan sampai kita menjadi obesitas rohani. Wah, jangan nyakitin orang, kita ceramahnya nyakitin. Jangan ghibahin orang, kita ceramahnya ghibahin. Nauzubillah summa nauzubillah. Duluan masuk neraka. Nauzubillah ya. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang bersedekah lalu kemudian dengan sedekahnya dia ria. Tidak dapat apa-apa bu. Bahasa Minangnya bu, kalau sedekah ria itu pitih keluar pahalo dado. Itu maksud saya. Ria ini bahaya ini. Duit kita keluar, pahalanya nggak dapat. Berdosa pula. Kasar-kasar kata lebih bagus enggak sama sekali kan gitu kan. Gitu ya. Jadi seperti itu. Semoga di tahun baru ini keinginan saya untuk menakut-nakuti kita tentang 3 hal ini sukses dan berhasil. Sehingga kita nanti hati-hati lagi dalam bersikap, hati-hati dalam beramal, hati-hati dalam ibadah. Semoga kita ini masuk surganya clear, tidak tersandung dulu di neraka. Insyaallah. Demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Al-hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, man alaina fi sakaratil maut, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam wa dakhalnal jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'ala ya hadzal jalali wal ikram.
Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahari rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribuhu, wa in kana rizquna haraman fa tahhirhu, wa in kana qalilan fa kathirhu ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina